Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kewibawaan Pendidikan Nasional yang disusun oleh Jonathan Simatopang, NPM 2001010095, Citra Simbolon, NPM 2001010079, Jessica Simbolon, NPM 2001010115, Helen Simbolon, NPM 2001010098. Adapun latar belakang masalah adalah semua orang tua sayang kepada anak-anaknya. Mereka tidak mau anak-anaknya berkarakter buruk, tetapi ada orang tua yang paling buruk, yaitu yang berlebih-lebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sedangkan orang tua yang paling baik adalah yang bisa menempatkan kasih sayang dan mendidik anak pada tempatnya yang tepat. Bagi pendidik, sikap dan perilaku orang tua dalam memberikan kasih sayang pada anak-anaknya idealnya dipahami kepada anak-anak, karena kasih sayang merupakan pilar dan fondasi dalam pendidikan. Ketika kasih sayang terpenuhi dengan baik, maka akan terwujud ketenangan jiwa, perasaan aman, percaya diri, dan timbulnya kepercayaan kepada orang tua. Kewibawaan dalam pendidikan merupakan salah satu ciri pendidik ketika terjadi interaksi atau hubungan dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi tersebut biasanya diwarnai oleh adanya aspek pendidikan yang didasari kewibawaan. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa ada ikatan hakiki antara pendidikan dan kewibawaan, yakni kewibawaan yang diperlukan oleh pendidikan. Dalam proses pendidikan di sekolah, peran orang tua digantikan oleh pendidik. Pola hubungan mendidik perlu dilandasi oleh kasih sayang dari pendidik kepada peserta didik agar terjalin ikatan perasaan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Berangkat dari uraian di atas, kajian makalah ini mengungkapkan dampak kasih sayang dan kewibawaan dalam proses pendidikan seorang anak dengan judul Konsep dan Peranan Kasih Sayang Pendidikan dan Kewibawaan dalam Pendidikan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan kewibawaan? Sebutkan macam-macam kewibawaan. Apa hubungan antara kewibawaan dengan anak didik? Tujuan penulisan. Tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah memenuhi tugas mata kuliah, mengetahui pengertian kasih sayang dan kewibawaan, mengetahui dampak akibat kasih sayang yang berlebihan, mengetahui peran seorang pendidik dalam menjalankan proses pendidikan, menjelaskan dan mengetahui macam-macam kewibawaan, mengetahui hubungan yang terdapat antara kewibawaan dengan anak didik. Manfaat penulis. Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah mendapat pemahaman baru tentang konsep kasih sayang dan kewibawaan dalam proses pendidikan yang berpengaruh terhadap pembelajaran peserta didik di sekolah. Prosedur pemecahan masalah. Makalah ini mengungkapkan tentang rasa kasih sayang dan sikap kewibawaan yang sejatinya dimiliki oleh seorang pendidik dalam proses pendidikan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif, yakni metode yang punya tujuan pemecahan masalah yang sedang berlangsung. Sistematika penulisan. Makalah ini terdiri dari 3 bab. Diawali bab 1 pendahuluan dan diakhiri dengan bab 3 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penulisan, tujuan penulisan, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 pembahasan berisikan mengenai pengaruh sikap kasih sayang dan kewibawaan dalam kehidupan anak-anak. Bab 3 penutupan merupakan bab terakhir berisi kesimpulan. Pertama, pengertian kewibawaan. Mahmud pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa gejak berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Kewibawaan atau gejak adalah suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada seseorang sehingga orang yang memiliki kewibawaan akan dipatuhi secara sadar, tunduk, patuh, dan menuruti semua yang dikehendaki oleh pemilik kewibawaan tersebut. Anak yang masih muda atau kecil belum mengenal kewibawaan, artinya
anak kecil belum dapat tunduk kepada suatu pengaruh atas kesadaran dan kerelaan sendiri. 2. Macam-macam kewibawaan. A. Kewibawaan lahir. Kewibawaan lahir adalah kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan lahiriah seseorang, seperti bentuk tubuh yang tinggi besar, pakaian yang lengkap dan rapi, tulisan yang bagus, suara yang keras dan jelas, dan lain-lain. Yang B. Kewibawaan batin. Mahmud pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa kewibawaan batin adalah kewibawaan yang didukung oleh keadaan seseorang, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya rasa cinta. Kewibawaan dapat dimiliki seorang apabila hidupnya penuh kecintaan kepada orang lain. Adanya rasa demi kamu. Demi kamu atau you attitude adalah sikap yang dapat dilukiskan sebagai suatu tindakan, perintah, atau anjuran bukan untuk kepentingan orang yang memerintah, tetapi untuk kepentingan orang yang diperintah. 3. Adanya kelebihan batin. Seorang pendidik yang menguasai bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya bisa berlaku adil dan objektif dan bijaksana merupakan contoh-contoh yang dapat menimbulkan kewibawaan batin. Adanya ketaatan kepada norma menunjukkan bahwa dalam tingkah lakunya pendidik sebagai pendukung norma yang sungguh-sungguh dan selalu menepati janji yang pernah dibuat. 3. Mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan. Mahmud pada tahun 1990 mengemukakan bahwa pendidik lama-kelamaan harus mengurangi kewibawaannya, artinya bahwa peserta didik harus diberi kesempatan untuk berdiri sendiri. Agar kewibawaan yang dimiliki oleh pendidik tidak melemah, maka pendidik hendaknya selalu melaksanakan hal-hal di bawah ini, yaitu A. Bersedia memberi alasan. Pendidik harus siap dengan alasan yang mudah diterima anak. B. Bersikap you attitude. Pendidik harus selalu menunjukkan sikap demi kamu atau you attitude. C. Bersikap sabar. Pendidik harus selalu bersikap sabar dan memberi tenggang waktu kepada peserta didik untuk mau menerima perintah dan nasihat yang diberikan oleh pendidik. D. Bersikap memberi kebebasan. Semakin bertambah umur peserta didik, pendidik sejatinya semakin memberi kebebasan dan memberi kesempatan kepada peserta didik agar belajar berdiri sendiri, belajar bertanggung jawab, dan belajar mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya peserta didik tidak lagi memerlukan nasihat dalam kewibawaan, melainkan peserta didik diberi kebebasan untuk mengikuti nasihat tersebut atau tidak. 4. Hubungan antara kewibawaan dengan anak didik. Purwanto pada tahun 2006 mengemukakan bahwa kewibawaan dapat menentukan bentuk perlakuan yang hendaknya diikuti serta menolak yang tidak dikehendaki. Jika peserta didik sudah mengakui kewibawaan pendidik, maka dapat dimulai pendidikan yang sesungguhnya. Adapun tahap-tahap proses penerimaan norma yaitu sebagai berikut. A. Anak menghadapi pendidik sebagai pendukung norma tertentu dan selalu melaksanakan norma tersebut. Yang B. Anak kemudian mengerti bahwa tindakan-tindakan atau tingkah laku pendidiknya diatur oleh sesuatu yang disebut norma. Yang C. Apabila anak dapat melihat norma terlepas dari pendukung norma, maka tindakan atau tingkah laku pendidik sebagai pendukung norma selalu dibandingkan dengan norma yang dikatakan oleh pendidiknya dan norma yang sudah diketahui anak. D. Apabila ternyata pendidik mempunyai tingkah laku yang cocok dengan norma yang dikemukakan, maka anak akan menerima norma tersebut secara sukarela. 5. Fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Pergaulan yang bersifat pendidikan apabila di dalamnya telah terdapat kepatuhan dari anak, yaitu bersikap menuruti atau mengikuti wibawa yang ada pada orang lain dan mau menjalankan perintahnya secara sadar. Pengaruh yang dapat dinamakan pendidikan ialah pengaruh yang menuju kedewasaan anak, yaitu menolong anak menjadi orang yang kelak sanggup memenuhi tugas hidupnya dengan berdiri sendiri. Sadullah pada tahun 2007 menjelaskan dengan dua buah kata, yaitu A. Sikap menurut atau mengikuti atau folagen, yaitu mengakui kekuasaan orang lain yang lebih besar karena paksaan dan takut, jadi bukan tunduk atau menuruti yang sebenarnya. B. Sikap tunduk atau patuh, gehor zaman,
yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaan, artinya mengakui hak orang lain untuk memerintah dirinya dan dirinya sendiri merasa terikat untuk memenuhi perintah tersebut. Kesimpulan: berdasarkan kajian teoritis dan pembahasan masalah di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan kasih sayang. Jika seorang ingin dicintai oleh orang lain, maka harus menghidupkan perasaan kasih sayang dalam dirinya. Kasih sayang memberikan pengaruh timbal balik dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik. Misalnya, jika seorang pendidik tidak mencintai peserta didiknya, maka pendidik tidak akan mampu mengarahkan dan membimbingnya. Oleh karena itu, kasih sayang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, membangun hubungan interaksi yang harmonis antara pendidik dan peserta didik. Terima kasih.